warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh web ketiga ya, membahas tentang hasil ya di dalam metode penelitian. Nah, berikut eh, penyampaian tuh web ketiga ya. Untuk tugas ketiga ya, tugas ini mencakup untuk menyelesaikan ya analisis data dan kesimpulan sementara dan daftar pustaka ya. Nah, di sini apa namanya sorry di sini untuk membahas metode penelitian ya, untuk membahas tentang metode penelitian dan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, di sini penekanan penilaiannya, metode penelitian dipilih secara tepat dan dapat disertai alasan, desain penelitian yang harus jelas, teknik pengumpulan data harus sesuai dengan variabel, instrumen penelitian, kuesioner, wawancara harus memiliki kejelasan, validasi, dan reliabilitas. Kerapian bahasa, struktur penulisan, serta penggunaan sitasi apa style itu menjadi bagian dari aspek penilaian. Ya. Nah, untuk di tugas 3, silakan segera dikumpulkan bagi yang belum dikumpulkan ya, atau yang belum sama sekali mengumpulkan dari tugas 1, 2, 3, dan 4, itu segera dikumpulkan karena kalau nggak salah di sini due date-nya 21 Desember ya. Nah, mari kita lihat due date-nya. Jadi sayang sekali kalau kalian tidak menyelesaikan dengan maksimal. Di sini ya, sudah ada due date-nya tanggal 21 Desember, jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan metodologi penelitiannya tentang apa yang diteliti. Oke, nah untuk masuk ke aktivitas 9, ya, di sini membahas tentang pengujian hipotesis, analisis hasil, kesimpulan, dan saran. Nah, di sini materi yang disampaikan itu nanti distribusi data, statistika deskriptif, statistika inferensial, analisis hasil, penulisan kesimpulan dan saran, dan penulisan sitasi dan daftar pustaka. Nah, eh, untuk penjelasan di bab 4, saya akan eh, menyampaikan tentang materi. Nah, oke, di sini ya. Nah, kesimpulan dan saran. Nah, hasilnya. Nah, analisis hasil adalah sebuah bagian dari artikel atau laporan penelitian yang digunakan untuk melaporkan hasil dan temuan penelitian. Nah, bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah artikel atau laporan penelitian, karena pada bagian inilah penelitian mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil penelitian kepada pembaca. Secara singkat, bagian ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian yang menjelaskan hasil penelitian dan bagian hasil yang mendiskusikan. Jadi maksudnya, analisis hasil di sini menjelaskan apa yang saudara semua buat gitu ya. Misalnya tentang pembuatan website. Nah, hasilnya itu apa? Berarti kan ada yang namanya perancangan, ada yang namanya desain web, dan ada yang namanya tampilan web yang sudah dibuat. Nah, sama juga nanti ada hasil pengujiannya, begitu ya. Nah, selanjutnya bagian dari hasil penelitian itu yang pertama, pentingnya menuliskan bagian hasil penelitian yang baik. Ya, maksudnya untuk menjawab semua pertanyaan penelitian, Anda harus menghindari penggunaan data yang tidak penting. Ya, ingat, informasi yang disampaikan pada latar belakang yang Anda uraikan di bagian pendahuluan harus mampu memberikan pembaca konteks atau penjelasan tambahan yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian yang disajikan pada BHP. Oke, selanjutnya, yang kedua itu struktur dan pendekatan. Nah, struktur dan pendekatan ini sebagian besar format laporan penelitian ada dua cara. Yang pertama itu sajikan hasil diikuti dengan penjelasan yang singkat tentang temuan. Ya, sebagai contoh, Anda mengamati beberapa hipotesis yang Anda ajukan ternyata ditolak. Pada bagian hasil, Anda bisa menuliskan bahwa sejumlah hipotesis berdasarkan analisis data ditolak.
Namun, ketika Anda ingin menjelaskan alasan bahwa sejumlah hipotesis yang Anda ajukan ditolak, tempat yang tepat adalah pada bagian diskusi yang mengikuti BHP. Yang kedua itu sajikan sebagai bagian tertentu dari BHP. Yang ketiga itu isi bagian dari hasil penelitian. Nah, secara umum, konten BHP harus mencakup beberapa unsur. Yang pertama itu pengantar untuk memahami BHP. Yang kedua, ringkasan temuan utama. Yang ketiga, jika diperlukan, Anda dapat menggunakan sajian non-tekstual. Tekstual seperti gambar, bagan foto, peta, dan lain-lainnya. D, jika ada penjelasan yang mengikuti hasil penelitian, maka fokus pada hasil yang paling relevan. Yang E, penjelasan halaman BAP tergantung dari jumlah dan jenis data yang Anda laporkan. Nah, pada bagian diskusi, di sini ada bagian diskusi juga digunakan untuk menjelaskan pemahaman baru atau wawasan baru tentang masalahnya. Yang pertama, tujuannya untuk menjelaskan kembali, menjelaskan makna temuan, membandingkan temuan, ya. Nah, pentingnya bagian diskusi yang baik yaitu berpikir kritis tentang suatu masalah, mengembangkan solusi kreatif, dan merumuskan permasalahan yang mendalam terkait fenomena yang diteliti. Nah, isi bagian diskusi atau penjelasan hasil memberikan komentar Anda tentang temuan yang Anda harapkan. Merujuk kembali ke penelitian sebelumnya atau temuan yang Anda hasilkan itu perlu dibandingkan dengan teman-teman penelitian sebelumnya atau biasanya disebut eksperimen. Hal ini bisa digunakan untuk mendukung klaim Anda bahwa penelitian Anda lebih baik dari penelitian yang sebelumnya, gitu. Nah, dibandingkan dengan penelitian yang lain, untuk hal ini Anda memang harus melihat kembali sumber pustaka utamanya ke hasil penelitian atau kajian pustaka, ya, serta pemanfaat hasil serta penjelasan tentang hipotesa. Yang keempat itu mengorganisir bagian diskusi. Nah, mengorganisir bagian diskusi ini ya yaitu dengan pola piramida. Perhatikan konsistensi istilah dan mod narasi yang Anda gunakan. Ya, bagian diskusi biasanya dimulai dengan menyatakan kembali secara singkat masalah penelitian sertai dengan jawaban atas semua pernyataan penelitian. Yang D, bagian diskusi yang baik tidak hanya menjelaskan temuan yang diharapkan, namun temuan yang lain juga sifatnya tidak terduga, juga perlu dijelaskan. Sebelumnya mengakhiri diskusi dan mengidentifikasi keterbatasan dan kelemahan yang potensial. Sebelum mengakhiri diskusi, identifikasikan keterbatasan dan kelemahan. Bagian diskusi harus diakhiri dengan ringkasan singkat dari implikasi utama atas temuan yang diperoleh terlepas dari signifikan statistik. Nah, di dalam penulisan kesimpulan dan saran itu ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan rancangan penelitian berkaitan dengan terbatasnya populasi. Yang kedua, keterbatasan dampak berkaitan dengan terbatasnya dampak dari penelitian yang ada dilakukan. Ya, karena populasi yang dipilih terlalu khusus atau terlalu fokus, gitu ya. Yang terakhir, keterbatasan data atau prosedur statistika. Oke, nah ketiga tipe itu dijelaskan di atas terkesan terlalu umum ya. Disadari atau tidak, ada cukup banyak contoh keterbatasan penelitian yang bisa ditunjukkan secara lebih pasti ya. Contoh ukuran sampel, profil sampel, pemilihan metode penelitian, proses pengumpulan data, akses ke sumber pustaka, umur data, dan perangkat pengambilan data. Ini setidaknya muncul di bab hasilnya. Ya, begitu ya. Jadi kalau untuk melakukan apa namanya pengambilan sampel itu harus jelas yang mau digali gitu ya. Eh, Tergantung informasi yang ingin digali mau seberapa banyak data yang mau dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya kesimpulan ditulis untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian ini penting gitu ya. Nah, dan kesimpulan tidak hanya sekedar ringkasan ketemuan atau penulisan ulang masalah penelitian, namun juga berisi sintesis poin-poin utama. Nah, secara umum ada dua variasi untuk menuliskan kesimpulan. Cara pertama itu menulis kesimpulan menggunakan bullet list, ya. Jangan sampai tidak dibuat. Cara kedua adalah menulis dalam bentuk esai yang bisa terdiri dari suatu atau beberapa paragraf. Nah, maksudnya di sini, kalau rumusan masalahnya ada dua, berarti bikin bullet listnya, ya.
rumusan masalah itu dari di bab satu, ya apa aja masalahnya. Kalau dua berarti kesimpulannya juga dua. Kalau misalnya tiga berarti kesimpulannya juga tiga. Tapi kalau satu rumusan masalahnya berarti cukup paragraf saja yang disampaikan di kesimpulan. Satu paragraf saja. Oke, selanjutnya pentingnya kesimpulan yang baik itu memberikan peluang kepada Anda untuk menunjukkan pemahaman Anda terhadap masalah penelitian. Ya, eh, sebelumnya eh, Anda tahu permasalahannya, Anda tahu gapnya, Anda tahu itu urgensinya, maka di dalam hasilnya itu Anda harus jelas penyampaian informasinya agar nanti output yang diinginkan itu lebih maksimal gitu. Nah, makanya dengan kesimpulan yang baik ini bisa menjawab apa yang diteliti saat ini begitu. Dan menjadikan kata akhir pada masalah yang Anda tuangkan dalam sebuah artikel. Meringkas pemikiran Anda, menunjukkan pentingnya ide Anda, dan memperkenalkan kemungkinan cara berpikir baru atau memperluas cara berpikir tentang sebuah masalah penelitian. Oke, selanjutnya. Struktur gaya penulisan. Yang pertama itu tuliskan kesimpulan Anda dalam gaya bahasa sederhana dan kalimat yang jelas. Yang kedua, tunjukkan bahwa kesimpulan tidak hanya sekedar menulis ulang temuan, namun tunjukkan peluang untuk meneliti di masa depan atau future work-nya. Ya, jadi maksudnya itu, kalau saudara sudah selesai menjawab atau menyelesaikan sebuah kasus, itu saudara harus membuat future work-nya atau penelitian di masa depan atau penelitian ini ada kelanjutannya seperti apa gitu ya. Misal membuat website untuk sekolah misalnya ya. Semuanya sudah saudara buat dengan baik dan maksimal. Nah, mungkin untuk future work-nya apa ya kira-kira begitu ya. Nah, kalau future work-nya itu kan bisa disampaikan tentang misal pengambilan absensi pengambilan absensi siswa menggunakan AI misalnya. Berarti kan cantumkan future world-nya itu website ini bisa dikembangkan menggunakan future AI begitu. Itu contohnya. Atau eh, apa namanya? Penelitian ini bisa dilanjutkan ke metode A, B, C, D agar lebih baik lagi penelitian ini untuk kedepannya. Begitu ya, contoh future world-nya. Nah, selanjutnya, membuat kesimpulan yang baik ini Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu kesimpulan sebaiknya berisi narasi yang jelas, ya, sudah menjawab setiap pertanyaan penelitian dan tuliskan kembali beberapa hasil analisis statistika dan fakta yang penting untuk mendukung argumentasinya. Kutiplah pendapat ahli yang relevan dengan yang ingin Anda tulis dalam kesimpulan, gitu. Nah, contoh di sini ya dalam bentuk esai. Penelitian ini mengusulkan model bla 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 mengukur keterlibatan siswa dalam eh, aspek yang ditinjau, seperti materi tutorial, desain media, namun pemberlakuannya mereka secara keseluruhan. Dalam model ini, bla 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 bla, nah ini ada berupa paragraf ya untuk kesimpulannya. Sedangkan penulisan citasi dan daftar pustaka itu yang pertama, ide teori opini temuan penelitian, sembarang fakta, gambar, tabel, bla 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 bla, sembarang informasi yang tidak banyak diketahui umum, ya, dan yang lainnya. Nah, ini daftar pustaka yang disitasi, ya, artinya telah tulis dalam prosedur seminar, buku yang dapat berupa buku teks atau laporan, dan lain-lainnya. Ya. Nah, citasi daftar pustaka tidak hanya sekedar pelengkap ya, tapi untuk memenuhi persyaratan etika penulisan ilmiah. Maksudnya, kalau saudara mengutip dari jurnal A, B, C, D, berarti kalian memperbarui keilmuan, gitu ya, memperbarui pengetahuan ya yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, gitu. Misalnya, em, kalian tahu penggunaan AI misalnya ya, atau penggunaan eh, apa sistem pengambilan keputusan misalnya, atau analisis apa begitu ya. Nah, sebelumnya sudah ada meneliti itu atau sebelumnya sudah meneliti dengan model yang lain gitu. Nah, kalian ingin dengan cara
hal yang baru, tapi patokannya dari penelitian terdahulu. Jadi apa yang kurang di penelitian terdahulu itu yang bisa Anda kerjakan untuk ke depannya, atau yang yang sekarang Anda kerjakan, gitu. Oke, tunggu sebentar. Oke, sorry, ke pause ya, ada sedikit ah, perkeluar sebentar. Oke, itu saya balik lagi. Untuk sitasi dan daftar pustaka yang tidak hanya sekedar pelengkap, namun di sini memberikan kredit kepada ide, ya. Kredit pada ide, maksudnya konsep yang diusulkan itu penulis terkait dengan penelitian Anda, meyakinkan pembaca bahwa informasi itu valid, ya, atau menunjukkan bukti kedalaman keluasan bacaan Anda, serta memudahkan pembaca untuk melokalisir pustaka dengan lebih mudah, ya. Nah, selanjutnya cara mensitasi, ya, secara umum gitu ya. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Nah, ini, ya, oke. Nah, jenis sitasi secara umum ada dua jenis, ya, menggunakan footnote dan endnote. Footnote adalah menjelaskan sumber pustaka yang tersisa di bagian bawah halaman. Endnote sumber pustaka yang tersisa di bagian akhir dari laporan penelitian. Nah, ini footnote bagian bawah, dan endnote itu di dalam bagian sini, ya.
Nah, ini footnote, ini, sorry, ini endnote, ini footnote. Itu di bagian bawahnya sudah disampaikan. Nah, gaya penulisan sitasi dari daftar pustaka, gaya IEEE, ya. Nah, itu berupa angka dan daftar apa namanya? Daftar bagiannya, detailingnya itu juga sama angka satu. Dan itu otomatis muncul ya, ini menggunakan mendelay dan ada gaya apa ya? Ada juga gaya MLA dan ini cara penulisan daftar pustaka. Ada bentuk ada artikel, buku, dan situs website. Nah, dalam pengelolaan pustaka ada beberapa penggunaan aplikasi ya. Misalnya Mendeley, Zotero, EndNote, Job Referensi, dan People. Nah, berikut disajikan salah satu contoh pengelolaannya menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini adalah pengelola pustaka yang bisa diunduh secara gratis, baik untuk versi Macintosh atau Windows. Mendeley ini bisa menjadikan add-on Microsoft Word untuk memudahkan pengelola pustaka dari artikel yang sedang ditulis, gitu ya. Nah, ini dapat mengunduh menggunakan Mendeley di websitenya. Nah, ini dalam penggunaan Mendeley itu sudah harusnya sudah jelas apa namanya, sudah paham dalam penggunaan Mendeley karena sudah sebelumnya sudah kita bahas ya untuk penggunaan Mendeley itu seperti apa gitu. Nah, sebentar. Nah, ya. Oke, nah tadi kita bahas tentang hasilnya dan daftar pustaka itu sebagaimana seperti apa penulisannya ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis itu sudah ada apa namanya data yang Anda peroleh dari sebuah survei, terutama yang respondennya cukup banyak dan seringkali mempunyai pola tertentu yang bisa dibaca ketika Anda menyusun data tersebut dengan tertentu. Nah, ini hasil-hasilnya bisa menggunakan perhitungan dari Google Form sendiri atau menggunakan eh, Excel yang dikumpulkan. Nah, itu bisa untuk dibuat gimana sih hasil yang kalian eh, survei gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya kontribusi normal gitu ya. Kontribusi normal, nah itu ada simpang baku kecil. Nah, di situ maksudnya eh, berarti ada yang ketidakstabilan dan ada juga yang saling seimbang gitu. Nah, pemilihan prosedur statistika itu ada dua asumsi. Yang pertama, data mempunyai aras interval atau rasio. Yang kedua, data itu memenuhi karakteristik distribusi normal, yaitu memiliki titik tertinggi yang ada di tengah distribusi. Ya, misalnya tingkat kemiringan, nilai squareness-nya, kurtosisnya tidak melebihi batas tertentu. Nah, selanjutnya ada juga statistik statistika deskriptif ya, yaitu digunakan untuk membuat ringkasan dari data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi dalam mana nih? Terkait fitur-fitur tertentu dari data yang sudah ada. Dalam statistika ini, fokusnya adalah pada data bukan pada peubah. Sedangkan sorry, statistik ini akan memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti pembaca laporan tentang kesan pertama datanya seperti apa. Beberapa deskriptif yang sering ingin dilihat oleh peneliti adalah pusat kecenderungan atau sentral tendensinya, ukuran ukuran variabilitasnya, dan perbandingan nilai standarnya. Nah, berikut contohnya, pusat kecenderungan adalah data dengan nilai tertentu menjadi pusat dari data lain. Ada tiga ukuran pusat kecenderungan. Yang pertama itu rata atau mean,
nilai tengah atau median, dan diurutkan datanya secara urut naik, yaitu ascending. Dan paling sering juga nilai yang paling sering muncul yaitu modus namanya. Oke, selanjutnya ukuran variabel data yaitu simpang rata itu adalah nilai tunggal yang diperoleh dari penjumlahan antara nilai mutlak dan absolut. Simpang baku adalah merupakan ukuran untuk variabilitas yang lebih banyak digunakan dibandingkan dengan simpang rata. Nah, pada nilai standar, seringkali kita dihadapkan pada beberapa kelompok data yang data yang masing-masing mempunyai distribusinya sendiri untuk memahami informasi yang berasal dari distribusi yang berbeda. Dan diperlukan suatu metode untuk membandingkan distribusi yang berbeda tersebut, yakni